Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'd. Sahabat Spaliska yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam program Kultum on Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan dari program ini nanti kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Seperti kita ketahui, dalam minggu ini insya Allah sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam kultum ini, sesuai dengan keadaan, saya mengambil tema tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, dalam bulan Ramadan ini, awalnya adalah Allah memberikan rahmatnya. Yang 10 hari kedua adalah Allah membagikan yang namanya pengampunan, dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Untuk itu, marilah kita mempelajari bagaimana agar kita semakin terbebas dari api neraka dengan berdasarkan syariat agama Islam. Di antaranya adalah kita bisa dengan melakukan amalan-amalan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa amalan yang kita bisa melaksanakannya yang termasuk amal solihah, yakni sebagaimana kita dalam surat Ad-Din, kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya semua orang itu adalah bisa masuk ke dalam tempat yang serendah-rendahnya kecuali ada orang yang beriman dan beramal solih. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan amal solih ini untuk mengisi 10 hari terakhir? Kita bisa dengan belajar, berusaha, misalkan membaca buku, ataukah kita mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, membersihkan rumah, ataukah kita belajar misalkan mentadris apa yang kita pelajari di sekolah, ataukah sahabat Spaliska semuanya bisa mempelajari apa yang dulu dirasa kurang, belum mengerti. Ada juga yang kedua adalah kita dengan melaksanakan yang namanya misalkan membaca Al-Quran, bertadarus, berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ingat, mumpung di bulan Ramadan ini, apa yang kita lakukan termasuk amal solih, apa yang kita baca di Al-Quran itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengisi kebaikan di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Misalkan kalau dulu kita hanya tujuannya membaca, hanya berkhotam, sekarang ditingkatkan lagi dengan membaca Al-Quran beserta membaca maknanya, ataukah kita baca terjemahnya agar lebih mengerti dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang selanjutnya, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan kita beriktikaf di dalam masjid.
Ini adalah kegiatan yang paling dianjurkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakannya. Dalam riwayatnya, Rasulullah mencontohkan bahwa beliau iktikaf setiap hari di masjid. Nah, ada beberapa macam untuk iktikaf ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih iktikaf itu? Nah, iktikaf ini bisa diartikan bahwa kita adalah berdiam diri di dalam masjid untuk apakah itu sholat, berzikir, ataukah kita membaca Al-Quran, ataukah kegiatan yang di dalamnya ini ada mengandung pembelajaran. Itu intinya adalah kita berzikir, niat untuk mendekatkan kepada Allah. Itu adalah iktikaf. Nah, iktikaf ini bisa dilakukan dalam beberapa hal. Antara lain satu, bisa dilakukan siang hari dan malam hari. Ini yang paling afdol. Tapi kalau kita misalkan siang hari ada kegiatan bekerja atau kegiatan menuntut ilmu, sekolah. Nah, ini bisa kita melakukan yang malam hari saja. Nah, nanti apabila misalkan dalam 10 hari terakhir malamnya terus-menerus kita belum mampu, maka kita bisa melakukannya dalam malam-malam yang ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Seandainya masih belum mampu, maka kita boleh melakukan malam yang ke-23, 25, dan 27. Karena diriwayatkan ini adalah berpotensi terjadinya Lailatul Qadar. Nah, di antara salah satu tujuan untuk iktikaf ini adalah selain kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah memberikan keistimewaan di 10 malam terakhir adalah adanya Lailatul Qadar. Nah, seperti dalam surat Al-Qadr itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena memang di dalam Lailatul Qadar ini kita meskipun ibadah katakan sholat 2 rakaat saja ataukah membaca Al-Quran, maka ibadah kita tersebut jika memang itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dinilai seperti ibadah selama seperti 1000 bulan. Artinya itu sekitar 82 tahun. Nah, betapa hebatnya Allah mengistimewakan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah yang senilai itu, yang belum tentu nanti usia kita sampai 82 tahun. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, zikir ini apapun bentuk lafadznya, apapun yang kita baca, intinya adalah kita di dalamnya berzikir atau mengingat Allah. Apakah itu dengan membaca Al-Quran, ataukah kita membaca misalkan dengan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim misalkan, ataukah dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, mensyukuri semua kenikmatan yang kita terima, ataukah dengan kita membaca beristighfar astaghfirullahaladzim, dengan baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataukah yang lain misalkan bacaan hauqalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, atau dengan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, dengan menyerahkan segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita alami adalah kepada Allah. Ini akan membuat kita akan merasa tenang dan juga kita akan mendapatkan kesehatan lahir dari kegiatan puasa kita dan kesehatan batin dengan kita melakukan zikir tersebut. Ingat di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Sebagaimana juga kita tujuan dari puasa ini adalah sumutasihu, adalah puasalah agar kita mendapatkan kesehatan. Nah, untuk itu agar balance ataukah menjaga keseimbangan antara lahir dan batin kita, kiranya di 10 bulan terakhir ini puasa kita dilengkapi dengan peningkatan zikir, insya Allah akan lebih jauh baik manfaatnya. Untuk yang terakhir, kelima, adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita misalkan meminta yang namanya keistiqomahan. Apa itu istiqomah? Ingat, istiqomah adalah kita minta
keteguhan hati dalam menjalankan kebaikan di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah ini. Misalkan kita dengan senantiasa minta kepada Allah agar sholatnya tepat waktu, ataukah kita dengan beribadah, berpuasa yang lain ini minta Allah adalah dengan keistiqomahan, dengan selalu berdoa, minta yang baik-baik, mumpung ini adalah bulan yang mustajabah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ini yang harus kita raih. Mudah-mudahan beberapa hal ini akan membuahkan hasil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita ini. Semoga apa yang kita lakukan di awal Ramadan, di tengah Ramadan, sampai di akhir Ramadan ini, kita selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bisa mengamalkan doa yang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah hamba karena Jenengan adalah Maha Pemberi pengampunan. Untuk itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan, keistiqomahan dalam beribadah mendekatkan kepadanya. Mudah-mudahan kultum di hari ini ada hikmah dan kemanfaatan yang dipetik. Kuis kita hari ini adalah apa yang dimaksud dengan iktikaf. Nah, anak-anak, sobat Spaliska semuanya bisa menyampaikan jawabannya di alamat berikut. Nah, sudah. Nah, selamat berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengikuti kuis yang diadakan oleh Spaliska Corner ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.